calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rahmat Kartolo. Beliau adalah guru teknik komputer jaringan di SMK Negeri 2 Palembang. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu apa ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkait dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajarannya? Baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan rancangan kegiatan yang sudah saya buat sebelumnya, yang sudah saya tuliskan, itu ada 3 poin yang akan saya kerjakan. Yang pertama itu saya akan bersikap pada anak itu menggunakan metode diskusi kelompok Pak, di mana dengan diskusi kelompok ini akan meningkatkan keterampilan berealisasi mereka. Jadi antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu akan berkolaborasi membentuk suatu kesatuan pembelajaran. Kemudian di poin kedua itu saya akan meningkatkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi. Di sini lebih ditekankan kepada diferensiasi proses. Kemudian di yang ketiga itu adalah sama seperti yang di atas. Jadi kegiatan yang ketiga ini adalah menghasilkan sesuatu diferensiasi produk. Jadi tidak hanya hasil kegiatannya berupa video atau teks atau dan lainnya, bisa berupa bermacam-macam. Seperti itu Pak. Nah, kalau begitu saya mendengar Pak bagaimana rancang pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang digunakan. Oke, baik Pak. Jadi untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu berdasarkan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran saya gunakan itu adalah model berbasis masalah atau biasa kita sebut dengan project based learning. Jadi di mana itu metodenya itu mungkin akan terlihat pada saat diskusi kelompok seperti tanya jawab, kemudian penugasan dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak. Ya benar Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas media pembelajarannya? Oke baik, jadi mungkin saya di situ akan menggunakan berbagai sumber video pembelajaran. Dan video pembelajaran itu bisa kita dapatkan dari video-video YouTube, atau bisa juga nanti saya membuat video tutorial sendiri bagaimana saya berkonfigurasi dan menjelaskan materi. Kemudian juga di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa modul untuk siswa belajar mandiri, dan saat itu juga saya sudah menyiapkan handout. Jadi siswa itu sudah bisa belajar di rumah sendiri atau belajar bersama teman-temannya, seperti itu Pak. Oh iya Pak. Rencananya kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa Pak? Baik, kebetulan itu saya mengajar 12 TKJ 4 itu besok Pak. Jadi anak-anaknya juga sudah dipersiapkan materi apa yang akan nanti kita bahas, kemudian peralatan apa yang sudah disiapkan semua di besok. Kemudian untuk waktunya itu kemungkinan sekitar
jam ketiga atau kemungkinan jam ke-9 Pak, karena di saat itu memang pas saya masuk dan mengisi materi pada kelas tersebut Pak, seperti itu. Oke, besok di kelas 12 TKJ di jam ketiga saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan lakukan supervisi, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Ya. Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pas observasi. Sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, dapat saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, itu silakan dulu dicek mejanya, kursinya, apakah masih ada sampah. Silakan dicek terlebih dahulu. Jika ada sampah itu silakan dibuang dulu sebentar, dulu ada tempat sampahnya, jadi dipersiapkan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi sampahnya, buangannya sudah bersih, bagusnya kita berdoa dulu pagi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa Tuhan. Doa selesai. Sikap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Pada hari ini kita mau absen dulu ya. Faiza ada. Kemudian Gusti, Kurnia Najiba ada. Asal. Kemudian yang Bredum, kemudian Mas Anda, kemudian Melda Siti Zahra, Nabil Mutakin, Nadia Rahmayu, Raffi Zaski, ada ya. Ramadan Nugraha. Baik, terima kasih. Di sini Pak akan menampilkan slide presentasi ya. Yang mana di slide ini itu berisi tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian ada materi yang terdahulu, tujuan penilaian dan kriteria-kriteria lainnya. Jadi diharapkan peserta didik itu dapat menyimak ya atau mengamati presentasi yang akan Pak sampaikan. Oke, baiklah. Di sini itu judulnya adalah FTP server. Jadi sudah bisa kita lihat jelas FTP. FTP itu adalah file transfer protokol ya. Kemudian di sini kita lanjut. Nah, di sini biasa seperti pembelajaran sebelumnya, di setiap pembelajaran itu selalu Pak kasih kata-kata motivasi ya. Untuk hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita dapat melakukannya, kita belajar dengan melakukannya. Nah, jadi hal-hal yang harus kita pelajari itu kalau kita hanya pikirkan saja tidak akan itu berguna ya, tidak akan bisa terlaksana, tapi kita harus belajar mencoba melakukannya, maka itu akan bisa seperti itu. Jadi intinya itu kalau
kita mau mencoba sesuatu, kita harus coba dulu. Sudah kita coba, maka baru kelihatan hasilnya. Tapi kalau kita hanya berandai-andai saja, ya sebatas andai-andai saja. Karena tidak kita terapkan atau kita lakukan secara langsung. Kita bisa bantu Pak menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan DHCP server? Saya Pak. Ya, silakan. Ayo. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang benar bahwa DHCP server itu adalah layanan dari server yang memberikan IP secara otomatis atau otomatis kepada klien. Jadi tinggal klien itu menerima saja IP yang sudah diberikan oleh server. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan scope dalam DHCP server ya? Jadi di sini ya, silakan. Maksud skop dalam DHCP server adalah sebagai kumpulan IP address yang bisa diberikan kepada DHCP klien. Oke, baik, terima kasih. Jadi scope itu sudah kita bisa garis bawahi adalah jangkauan ya, atau cakupan rentang dari IP. Kalau kita di bengkel pakai itu biasanya ngomongnya rentang IP atau jarak awal dan jarak akhir dari sebuah IP. Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa misalkan IP 192.168.10.1 itu sampai berapa maunya, tergantung permintaan. Misalkan di sebuah ruangan nih, misalkan di warnet itu mempunyai 50 klien atau 50 PC. Nah, IP yang kita gunakan itu di antara 1 sampai 50 atau dikasih lebih aja 55 buat cadangan. Jadi pada saat PC yang bermasalah itu kita sudah siap satu lagi cadangan di PC berikutnya. Jadi IP-nya itu masih tetap bisa didapatkan. Pak jelaskan kompetensi dasar dan IPK. Jadi yang pertama itu di poin 3.4 itu kita mengevaluasi sikap pengetahuan sikap ya. Jadi kemudian yang di nomor 2 itu adalah di keterampilan. Jadi di poin konfigurasi FTP server itu peserta didik dapat melakukan konfigurasi. Kalau di APS itu hanya sebatas menentukan, hanya pengetahuan. Tapi kalau sudah masuk di poin 4.41, siswa itu sudah mempunyai keterampilan. Makanya di poin 4 itu kita sudah mempunyai skill. Jadi kita sudah mulai praktek keterampilan dalam melakukan konfigurasi FTP server. Kemudian 4.42 itu menguji hasil konfigurasi FTP server. Setelah kita laksanakan konfigurasi sudah berjalan, langkah terakhirnya itu kita harus ada pengujian. Apakah FTP yang telah kita buat itu berjalan dengan lancar? Apakah ada masalah? Apakah lancar? Apakah ada kendala-kendala lainnya seperti itu ya? Kemudian kita lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan konsep FTP server dengan benar. Yang kedua itu menentukan cara saja, tapi ada keterangannya dengan benar. Karena setiap peserta didik atau siswa itu Pak yakin itu sudah bisa mengkonfigurasi. Tapi yang jadi permasalahan itu apakah konfigurasinya itu benar dan tepat ataukah memang kurang benar? Itu pertanyaannya. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana peserta didik itu bisa nggak mencapai tujuan pembelajaran ini. Jadi diharapkan itu kita semua bisa menyelesaikan pelajaran ini. Nanti juga Pak bimbing, nanti keliling melihat bagaimana sih hasil dari konfigurasinya tiap-tiap kelompok ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat gambar apakah ini. Ada yang bisa mengetahui gambar apa ini? Ya, silakan. Oke, benar ya. Jadi di sini tuh ada keterangan gambar awal. Kemudian ada sebuah folder, bisa dilihat ya di tengah. Kemudian di bawahnya itu ada seperti gambar apa ya? PC ya, mungkin ya. PC ada 1, 2. Maksudnya itu bagaimana sebuah file
itu bisa diakses oleh beberapa orang atau beberapa klien dengan menggunakan akses internet, baik internet maupun jaringan lokal. Itu bagaimana caranya? Nah, di sini solusi yang ditawarkan itu adalah kita menggunakan FTP, gitu. Jadi untuk permasalahan ini itu sudah kita ada solusinya, yaitu menggunakan namanya FTP. Jadi sebuah file kita siapkan, nanti komputer lain itu akan coba mengakses file tersebut. Dia bisa mengunduh, bisa memodifikasi dan menambah atau download. Jadi seperti kayak cloud computing ya. Cuman ini versinya kita masih versi kecil ya, skala kecil. Nanti kalau ini sudah baik, sudah bagus, bisa dikembangkan menjadi tahapan selanjutnya, yaitu adalah cloud computing. Jadi dia bisa menyimpan file-file di dalam sebuah drive. Kalau kita pakai sekarang itu namanya ada Google Drive. Nah, oke, Google Drive ya. Jadi kita bisa menyimpan file, folder di dalam drive, kemudian kita bisa FTP servernya. Kemudian itu fungsi FTP dan aplikasi FTP, jenis-jenis FTP server, cara kerjanya. Jadi kita harus juga tahu bagaimana cara kerja dari FTP ini. Apakah kerjanya harus seperti ini, apakah seperti itu? Nanti kita saksikan bersama-sama. Kemudian di sini ada video, biasa video pembelajaran itu tentang FTP server. Nanti kalau disimak ya, video FTP server tersebut. Nah, di sini bahasa yang pertama itu adalah FTP server adalah file transfer protokol yang merupakan standar untuk proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. Nah, di sini kita bisa lihat gambar FTP client, nah, di mana FTP client itu meminta atau respon dari FTP server akses, kemudian dari FTP server itu replace pembalasnya, maka terjadilah data koneksi. Itu seperti itu. Singkat cerita gambar ini adalah koneksi antara komputer biasa dengan server. Tapi server ini adalah menggunakan layanan FTP yang akan kita bahas adalah FTP. Walaupun server ini menyediakan kemudian di sini kita lanjut lagi ke materi sebelumnya, itu ada sejarahnya. Nah, lihat, kita bisa lihat ya. Jadi sejarah dari file transfer protokol telah ada semenjak 20 tahun di sejarah internet. Sudah lama ya. Jadi sekitar 20 tahunan itu sudah ada. Sehingga protokol ini sudah memiliki standar yang baik, salah satu protokol tertua yang pernah ada di internet. Namun demikian, FTP tetap menjadi jenis layanan yang kerap kali dimanfaatkan oleh pengguna internet, terutama untuk mendownload software atau hal-hal yang lain. Nah, ini jadi sama yang kita ceritakan tadi. Contohnya itu seperti Google Drive, di mana peserta didik atau siswa itu sudah pasti mempunyai drive buat penyimpanan, entah itu mau menyimpan file, upload file video, macam-macam ya. Cuma limitnya saja yang terbatas. Nah, di sini prinsip kerjanya itu sama. Jadi ada komputer, itu kita upload file ke drive atau ke cloud atau kemana, nanti sudah disimpan di sana. Kalau kita butuh, tinggal kita download saja. Seperti itu. Prinsipnya sama. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada fungsinya. Jadi sebuah sistem itu kalau tidak berfungsi itu kurang maksimal ya. Untuk apa kita install aplikasi yang tidak ada gunanya? Jadi di sini salah satu fungsinya itu adalah melakukan pertukaran file dalam jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan global. Jadi di sini itu bisa lokal dan menggunakan jaringan internet. Sedangkan kalau Google Drive itu harus menggunakan jaringan internet. Itu bedanya saja. Jadi kalau kita itu bisa akses file FTP kita itu tanpa internet bisa, menggunakan internet juga bisa. Cuma kita terkendala di size-nya saja. Jadi penyimpanannya itu tergantung kapasitas kuat server kita. Misalkan ada 20 GB atau 30 GB atau 40 GB. Jadi tergantung dari kualitas dari penyimpanan seperti itu ya. Nah, kemudian di
itu ada aplikasi FTP. Nah, di sini sudah Pak jelaskan juga. Aplikasi FTP itu ada 3 ya. Jadi di Windows itu ada namanya sistem operasi Windows itu bisa menggunakan FTP. Dia menggunakan perintah command prompt. Nanti sudah dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana sih kita untuk mengetes FTP itu berjalan di Windows? Salah satunya itu kita menggunakan di command prompt ya, di FTP. Kemudian yang di kedua itu kita ada Filezilla. Nah, ini Filezilla ini adalah aplikasi FTP client yang gratis. Jadi semua orang itu bisa download ya. Tergantung tinggal apakah dia menggunakan 32 bit atau 64 bit. Kemudian yang itu adalah klasik FTP. FTP client gratis memiliki fitur dasar FTP client yang dikombinasikan dengan fitur terbaru klasik FTP dikembangkan oleh NCH Software. Nah, di sini itu adalah beberapa aplikasi dari FTP ya. Kemudian kita next lagi. Di sini ada jenis-jenis dari FTP server ya. Jadi FTP server adalah komputer server yang memiliki akses FTP ke jaringan lokal maupun internet. Sudah dibahas, jadi bisa jaringan lokal dan jaringan internet. Kemudian software ini membangun FTP secara ini ya, bermacam-macam dengan software lain seperti PFTPD, ProFTPD, kemudian WFTPD, FTP Explore, FTPD. Pada FTP client itu ada komputer yang mengikat koneksi ke FTP server untuk tujuan bukan membuka file. Sudah jelas ya, sudah membuka file. Kemudian kita next lagi. Nah, sini. Jadi cara kerjanya ya. Jadi cara kerja FTP ini dalam menjalankan fungsi FTP, instalasi transport FTP antara server dan komputer client melalui nomor port 21 pada komputer server. Jadi dia sini menggunakan port 21. Beda dengan SSH kemarin. Kalau SSH kemarin itu port 22 ya. Koneksi port 21 ini disebut koneksi kontrol dari setiap sesi FTP. Transfer data diaktifkan oleh koneksi 20 port yang berhubungan dengan server. Koneksi kontrol harus dipertahankan sepanjang sesi transfer data berbasis FTP untuk kesuksesan aplikasi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini cara kerjanya di OSI ya, OSI layer. FTP bekerja dengan cara yang sama dengan HTTP. Jadi HTTP itu menggunakan layer di aplikasi juga sama, di sini juga sama, FTP juga di HTTP sama. Mentransfer halaman web, jadi kita ada yang berbasis web ya, jadi buka browsernya nanti kita masukkan saja alamat IP-nya. Kemudian protokolnya itu biasa TCP/IP yang memungkinkan untuk transfer data. Nah, di sini ada video pembelajaran tentang FTP, penjelasan FTP. Jadi mengharapkan itu siswa itu mencatat ya, jadi siapkan nanti kertasnya atau bukunya dicatat, penanya, file-file atau hal-hal apa saja yang penting itu silakan dicatat. Itu Pak ada sumbernya, bisa dilihat di depan itu dari YouTube siapa, karena memang pembelajaran itu tidak harus dari buku ya. Jadi selain dari buku itu bisa jadi dari internet, dari YouTube, dari Google, dan dari mana saja ya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama videonya.
Oke, jadi tadi sudah kita lihat sama-sama. Di videonya itu kita bisa lihat tuh bagaimana sih sebuah FTP itu berjalan, cara kerjanya, fungsi-fungsinya, dan lain-lainnya ya. Bisa kita lihat sama-sama. Kemudian kita next lagi, kita bisa lihat. Nah, di sini di tahapan instalasi itu sudah Pak buatkan step by stepnya dari awal sampai akhir itu. Jadi diharapkan semuanya mencatat ya. Jadi ada yang mencatat sambil melihat ke depan. Itu yang pertama itu bisa lihat ya. Jadi langkah pertama itu kita menggunakan perintah apt min-get install pro ftpd. Jadi di sini peserta didik itu harus mencatat apt min-get install pro ftpd, di mana ftpd ini adalah layanan dari FTP ya. Jadi pastikan dulu penulisan perintahnya itu sudah benar ya, sudah tepat, jangan sampai salah. Kemudian langkah selanjutnya nanti ada notifikasi ya, apakah kita mau lanjut menginstal ya atau tidak. Nah di sini itu kita tinggal menggunakan kerja perintah ya atau tidak. Nah di sini itu kita tinggal menggunakan kerja perintah ya. Kemudian di sini dia akan meminta DVD ya, memasukkan DVD yang nomor 2 ya, disk 2. Kemudian setelah kita menginstal itu biasanya akan terjadi sebuah crash dalam penginstalan paket ya. Jadi jika terjadi kerusakan pada saat instalasi paket FTP, dapat melakukan hal sebagai berikut. Jadi pada saat kita menginstal nih, kemudian kita ada salah atau filenya rusak, langkah yang kita harus lakukan yang pertama itu kita coba dulu apt min, jadi ada 2 kali minnya, fix broken install. Jadi dia ada 2 kali min-minnya. Ini digunakan untuk memperbaiki file yang rusak, yang sudah kita install belum sempurna. Jadi pada saat itu kita ketikkan perintah ini. Kemudian kalau sudah kita enter, dan maka hasilnya adalah dia akan selesai atau finish. Untuk menguji apakah yang file atau paket tadi kita sudah berjalan dengan baik atau tidak, kita boleh mengetikkan perintah apt min-get install pro ftpd sekali lagi untuk memastikan bahwasannya memang benar sudah terinstall. Jika tampilannya seperti layar di depan, itu reading package list done, berarti kemungkinan file yang sudah kita kerjakan itu sudah terinstall dengan sempurna ya. Oke, kita lanjut lagi. Langkah kelima, setelah kita install nih sudah jadi filenya, kemudian kita harus membuat file yang akan digunakan untuk FTP itu. Misalkan di sini Pak contohkan itu membuat nama file atau nama foldernya itu atau direktorinya itu sharing. Jadi perintah untuk mengaktifkannya itu seperti biasa, kita buat dulu di directory home. Di dalam directory home kita buat mkdir. Jadi perintah dasarnya itu seperti biasa mkdir, make directory sharing. Nah, sesuai dengan gambar tersebut, jika setelah kita sudah buat, kemudian kita harus menampilkan apakah file tersebut ada atau tidak, atau directory itu berjalan nggak. Kalau tidak ada, terpaksa kita harus membuat lagi sampai ada folder tersebut. Kemudian kita cek lagi dengan perintah ls. Kalau sudah ada, berarti file itu sudah siap kita gunakan untuk FTP. Atau file itu sudah siap kita gunakan untuk FTP ya. Tinggal kita isi saja di dalamnya. Boleh mengisi TXT berbentuk notepad, boleh Word, boleh lain-lainnya, Excel. Untuk contoh ya, untuk yang lain-lainnya bisa kita lihat. Oke, lanjut lagi. Kemudian masuk ke dalam konfigurasi dengan mengetikkan perintah nano
/etc/proftpd/proftpd.conf. Nah, di sini adalah file yang untuk kita mengkonfigurasi FTP-nya. Nah, jadi di dalam sini ada sesuatu file yang harus kita tambah dan kita ubah ya. Kemudian kita next. Nah, di dalamnya itu sudah ada nama file ya. Jadi kita bisa lihat di situ sudah jelas ada directory root-nya apa. Kemudian portnya, port berapa yang kita gunakan di sana. Jadi kita siapkan. Kalau di sini kita port 21 atau 22 itu tergantung ya. Sudah kita bahas kemarin apa sih gunanya port 21 dan port 22. Nah, di sini kita tentukan port apa yang tepat untuk FTP ini. Jadi tinggal kita lihat saja. Setelah itu kita langsung next lagi. Tambahkan perintah membuat file sharing. Nah, jadi peserta didik itu nanti atau tim kelompoknya itu membuat file. Kalau di sini Pak contohkan itu di /home itu ada nama folder atau direktorinya sharing. Kemudian di dalam sharing itu Pak buat lagi ya, namanya apa itu? TKJ ya. Nah, TKJ atau user. Jadi tergantung kalian nanti. Yang jelas di dalam direktori itu harus ada file. Filenya sih bebas ya. Mau TXT, Word atau PowerPoint silakan. Setelah selesai, kemudian ini, nah di sini dicontohkan buat satu file sharing dengan namanya itu berhasil, namanya ya, nama filenya itu berhasil. Caranya itu nano, kemudian berhasil gitu aja. Jadi nanti ada file namanya berhasil. Pak, aku nak buat misalkan file Word, silakan. Mau buat Word boleh, Excel boleh. Ini hanya contoh ya. Jadi boleh beda dari ini, nggak apa-apa. Nah, kemudian jika selesai, maka kita tinggal restart saja. Restart, perintahnya itu /etc/init.d proftpd restart. Pastikan ada keterangan OK restartingnya ya. Jadi pada saat kita tampilkan di si Debian-nya itu sudah jelas ya. Ada FTPD-nya. Kemudian yang terakhir itu, oke, selesai ya. Jadi untuk slide-nya itu sudah habis. Nah di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tugas LKPD? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah di sini itu Pak ada contoh LKPD. Jadi di sini sudah jelas, nanti Pak slide juga di depan ada LKPD-nya. Nah itu bisa kita lihat ya. Jadi di depan itu ada LKPD. Jangan lupa di atasnya itu dibuat nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian kelas, nama anggota ya nanti ya. Kita siapkan. Ini Pak bagi dulu saja, dibagi dulu. Nanti dicek ya. Nah di sana nanti ditanyakan saja. Silakan ya. Yang mau bertanya silakan. Silakan diisi ya. Bagi yang belum silakan diisi. Nanti yang kelompok yang mau maju ke depan itu Pak Arab sudah siap-siap ya. Laptopnya, chargernya atau apanya itu harus kondisi baik ya. Silakan diaktifkan dulu laptopnya. Oke, ya silakan yang mau tanya.
Apa? Oh iya, silakan. Kalau yang mau ke toilet silakan ya. Ya, silakan. Apa? Oh iya, silakan. Ya. Oke, jadi ada temennya nanya nih, Pak. Jawaban nomor 3 itu terlalu panjang, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau kita singkat jawabannya? Oh iya, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi disingkat aja ya. Sesuai dengan itu aja, dipaskan ya. Boleh. Ya, silakan. Ya, jadi kalau mungkin terkendala dalam bahasa ya, kalau bahasa Indonesia itu agak ini ya, jadi tetap kita gunakan bahasa Indonesia, cuman pemahaman kita nggak apa-apa. Tapi jangan bahasa yang dirubah menjadi bahasa daerah, jangan ya. Ya, silakan. Boleh kita tunggu ya sampai mereka kembali lagi. Jadi sambil mereka kembali itu silakan mengerjakan dulu ya. Mengerjakan dulu, silakan. Habisan waktu ya, jadi silakan maksimal mungkin. Kemudian kalau sudah selesai tadi itu pastikan aktif ya, biasa dicek. Oke, silakan masuk dulu. Nah, ini semuanya sudah datang lagi ya. Sudah semua ya? Ya. Oke, jadi nah di sini Pak harapkan itu ada 1 atau 2 kelompok yang maju ke depan. Itu mempresentasikan bagaimana sih caranya mengkonfigurasi FTP yang baik dan benar. Jadi kita sama-sama lihat kelompok mana yang bersedia maju untuk ke depan, silakan. Ya, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang FTP server. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri tentang anggota kami. Perkenalkan, nama saya M. Bedo Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fairuz. Perkenalkan, nama saya Rafi Sosialnando. Perkenalkan, nama saya Pasanda Fusulia Putri. Pada Radius kami persilakan untuk mengkonfigurasi FTP. Pertama-tama kami akan mengupin dulu ID-nya itu apakah sudah masuk atau belum. Sudah masuk, lalu kami akan menginstal yaitu FTP-nya menggunakan apt install for FTP. Sudah selesai, lalu kami akan membuat yaitu directory-nya menggunakan mk. Baru lagi juga tidak akan menghubungi pagar. Nah, kita hapus. Sudah selesai. Lalu nano mesin.
sudah selesai di sini ya. Sudah selesai Pak. Silakan terima kasih. Jadi presentasi tentang instalasi atau instalasi dan konfigurasi. Instalasi dan konfigurasi dari IPv server itu sudah berjalan dengan baik ya, sudah bisa kita lihat sama-sama. Nah, di sini kita bisa lihat itu bagaimana step-step yang sudah dicontohkan tadi sudah dikerjakan semua, dan hasilnya juga sudah bagus ya, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dari hasil ini adakah kelompok lain yang mau menanyakan? Itu silakan ditanyakan. Ya, silakan. Untuk presentasi dari kelompok 3 sudah sangat jelas. Ada tambahan sedikit dari kelompok kami. Yang pertama, FTP adalah layanan protokol yang melayani setiap user untuk menjalankan transfer data dua arah. Yang kedua, melakukan transfer data antar komputer dengan mudah meskipun memiliki file yang besar. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada dari tim lain silakan. Ya Pak. Silakan. Sama. Untuk FTP itu berjalan pada TCP untuk saling berkomunikasi. Ya, hanya apa yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Terima kasih atas pertanyaan itu, saya akan menjawabnya. TCP itu adalah standar komunikasi untuk memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer yang diterima. Port yang digunakannya adalah port 21. Oke, baik, terima kasih. Ini Pak Laksana pikir bahwa bahwasanya di sana itu terjadi pertukaran data. Jadi dia menggunakan port 21. Jadi diharapkan teman-teman yang lain itu bisa mengerti ya maksud dari pertanyaan terus kemudian jawaban dari kelompok yang lain. Nah, dari sini itu ada lagi yang mau ditanyakan dari Ditanyakan lagi. silakan kalau yang mau menanyakan. Tidak ada akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi sudah presentasi dari kelompok satu ya. Jadi presentasinya sudah sangat baik. Kemudian apa namanya tadi itu cara menjawabnya sudah baik, hasilnya juga baik. Nanti kemudian kalau sudah selesai itu KPD-nya dikumpulkan lagi. Ini kumpulkan di KPD dikumpulkan lagi. Oke, jadi KPD-nya sudah selesai. Adakah dari peserta atau kelompok atau siswa yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah FTP merupakan salah satu jenis protokol internet yang digunakan untuk mengunduh data dari satu perangkat komputer ke perangkat lain dengan mudah. Kemudian berjalan pada protokol TCP dengan menggunakan port 21. Jadi sudah disimpulkan teman-temannya bahwasanya port yang digunakan itu sudah tahu. Kemudian di sini pertukaran data itu terjadi di protokol TCP/IP. Jadi di port 21. Kalau kemarin itu port 22 itu kita bisa membedakan port yang tepat. Kemudian pastikan server dan client itu terkoneksi dengan baik. Kemudian konfigurasinya itu sudah tepat. Maka sudah selesai tugas kita, tapi kita rapikan dulu
meja, kursinya, jika ada sampah-sampah itu tolong dirapikan terlebih dahulu, disingkirkan sampah-sampahnya, diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah, itu silakan dibuang sana. Jadi pada saat kita masuk ruangan kondisinya bagus atau rapi bersih, pada saat kita keluar ruangan juga kondisinya sudah rapi dan bersih. Itu yang pengalaman dari kemudian kita pada pagi hari ini. Kalau sudah rapi dan bersih semua, itu silakan kelas pimpin ruangan untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Silakan. Adalah teman-teman mengakhiri pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita membaca doa menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pertemuan atau perjumpaan kita pada materi ini. Materi selanjutnya itu adalah tentang evaluasi atau testing training server. Hari ini kita evaluasi minggu depan pertemuannya adalah tentang bagaimana sih cara kita mengetes apakah FTP ini berjalan dengan baik atau malah sebaliknya, atau ada kendala. Misalkan kendalanya di mana, nanti kita akan coba selesaikan bersama. Itu adalah materi selanjutnya. Kalau sudah selesai semua, sudah mulai sudah rapi, Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.